Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengantar Bisnis dan Manajemen oleh Azra Ahmad Rajasa, NIM F1S1210074. Kewirausahaan. Wirausaha adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan usaha sendiri untuk memenuhi kebutuhannya. Wirausaha juga dapat didefinisikan sebagai usaha mengambil risiko dengan cara menjalankan usaha sendiri serta mempergunakan peluang-peluang yang ada sehingga tercipta usaha baru, atau dengan melakukan pendekatan yang sifatnya inovatif sehingga usaha yang dikelola berpotensi untuk maju dan berkembang secara mandiri, sanggup menghadapi tantangan-tantangan persaingan. Hakikat wirausaha. Seorang wirausahawan akan cenderung berkeringat kuat untuk mewujudkan ide-ide kreatif dan inovatif yang ada dalam pikiran menjadi kenyataan di dunia nyata. Seorang wirausaha setidaknya memiliki 6 hakikat wirausaha antara lain. 1. Kewirausahaan adalah suatu nilai yang diwujudkan dalam perilaku yang dijadikan dasar sumber daya, tenaga penggerak, tujuan, siasat, kiat, proses, dan hasil bisnis. 2. Kewirausahaan adalah suatu kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang dari dan berbeda. 3. Kewirausahaan adalah suatu proses penerapan kreativitas dan inovasi dalam memecahkan persoalan dan menemukan peluang untuk memperbaiki kehidupan. 4. Kewirausahaan adalah suatu nilai yang diperlakukan untuk memulai suatu usaha dan berkembang usaha. 5. Kewirausahaan adalah suatu proses dalam mengerjakan sesuatu yang baru dan sesuatu yang berbeda yang bermanfaat dan memberi nilai lebih. Manfaat adanya wirausaha. 1. Sebagai pionir dalam menyediakan lapangan pekerjaan. 2. Sebagai kreator utama terciptanya pembangunan bagi lingkungan sekitar. 3. Secara pribadi dapat menjadi teladan melalui sikap berani, mengambil risiko, jujur, tidak merugikan orang lain, maupun sikap-sikap terpuji lainnya. 4. Sebagai contoh pribadi yang taat akan hukum serta peraturan-peraturan yang berlaku lainnya. 5. Sebagai pribadi pendidik bagi karyawan yang dipekerjakannya, di mana pendidik tersebut berupa pendidikan kemandirian, disiplin, jujur, dan tekun. 6. Dapat menjadi seseorang yang mampu menjaga keserasian ataupun keselarasan lingkungan, baik dari segi pergaulan maupun dalam hal-hal yang berhubungan dengan kepemimpinan. Manfaat wirausaha bagi pembangunan bangsa yaitu 1. Wirausaha sebagai motor penggerak kegiatan pembangunan seperti melancarkan proses produksi, distribusi, dan konsumsi. 2. Wirausaha dapat meningkatkan pendapatan masyarakat serta menyerap tenaga kerja yang ada, akhirnya dapat mengurangi tingkat pengangguran dan kemiskinan. 3. Wirausaha dapat membantu pemerintahan dalam bidang ekonomi dengan menyediakan barang-barang atau produk konsumsi sehingga ketergantungan pada barang-barang produk asing akan berkurang. Kelemahan dan keuntungan menjadi wirausaha. Kelemahan menjadi wirausaha adalah penghasilan tidak pasti, bekerja keras dengan waktu yang terbatas, kualitas kehidupan rendah sebelum mereka berhasil, tanggung jawabnya cukup besar seperti harus mengambil keputusan walaupun mungkin belum menguasai permasalahan. Keuntungan menjadi wirausahaan adalah terbuka peluang untuk mencapai tujuan, terbuka peluang mendemonstrasikan potensi secara penuh atau terbuka, peluang memperoleh manfaat dan keuntungan secara maksimal, terbuka peluang untuk membantu masyarakat dengan usaha konkret, terbuka peluang untuk menjadi bos. Franchise sebagai suatu bentuk organisasi terus berkembang dan semakin menarik perhatian karena hal-hal yang ditawarkan oleh bisnis ini menyangkut jasa, pekerjaan, dan peluang profesi mandiri. Bisnis franchise dan pembangunan UKM. Bisnis franchise dapat memegang peranan penting dalam pengembangan UKM di suatu negara sebab franchise merupakan bentuk kemitraan antara suatu perusahaan besar dengan UKM sebagai pemegang hak ke atas pengelola gerai dengan menggunakan merek dengan franchisor beserta berbagai kemudahan bisnis yang ditawarkan. Perusahaan kecil. Usaha yang tergolong kecil memiliki beberapa ciri khas khusus diantaranya usaha memiliki secara bebas, terkadang tidak berbedaan hukum. Operasinya tidak memperlihatkan keunggulan yang mencolok. Usaha memiliki dan kelola oleh satu orang. Usaha tidak memiliki karyawan. Modalnya dikumpulkan dari tabungan pemilik pribadi. Wilayah pasarnya bersifat lokal dan tidak terlalu jauh dari pusat usahanya. Keunggulan bisnis kecil. 1. Inovasi.
Perusahaan-perusahaan kecil seringkali harus menemukan cara baru kreatif dalam menjalankan bisnis. 2. Layanan pelanggan yang superior. Perusahaan kecil seringkali dapat beroperasi dengan fleksibilitas yang jauh lebih besar dibandingkan dengan perusahaan besar, sehingga memungkinkan untuk menyesuaikan lini produk dana jasa yang ditawarkan untuk memenuhi kebutuhan pelangganannya. 3. Biaya rendah. Perusahaan kecil biasanya meminimalisir biaya overhead, biaya yang tidak secara langsung berkaitan dengan penyediaan barang dan jasa tertentu yang memungkinkan mereka untuk memperoleh laba dari harga yang lebih rendah. 4. Mengisi ceruk pasar yang terrealisasi. Oleh karena biaya overhead yang tinggi memaksa perusahaan besar untuk menetapkan ukuran minimum bagi target pasarnya, mereka cenderung pasar kecil selalu menarik perusahaan kecil. Kelemahan bisnis kecil. Meskipun perusahaan-perusahaan kecil membawa sejumlah kekuatan ke pasar yang kompetitif, tetapi mereka juga memiliki kelemahan dalam persaingan dengan perusahaan yang lebih besar dan lebih mapan. Kelemahan manajemen meliputi: kelemahan manajemen. Manajemen yang tidak memadai merupakan satu dari hal-hal yang paling umum ditemukan dalam otopsinatas kegagalan perusahaan. 2. Kurangnya pendanaan. Membangun suatu perusahaan membutuhkan waktu, karyawan yang harus dilatih, peralatan dibeli, jaminan dibayarkan untuk sewa dan utilitas, serta uang dikeluarkan untuk sektor pemasaran guna menginformasikan kepada calon pelanggan mengenai perusahaan baru dan penawaran produknya. 3. Peraturan pemerintah. Biaya administrasi sendiri untuk menaati peraturan tersebut menghabiskan miliar uang perusahaan kecil setiap tahunnya. Perusahaan kecil seringkali berjuang untuk menyerap biaya melakukan administrasi ini dengan jumlah staf dan anggaran yang lebih terbatas. Beberapa perusahaan kecil menutup usahanya hanya karena alasan ini. Bentuk-bentuk badan usaha. 1. Perseorangan. Perusahaan perseorangan merupakan perusahaan yang dimiliki oleh perseorangan. Kelebihan perusahaan jenis ini selain mendirinya lebih mudah, tidak melakukan organisasi yang lebih besar, tapi cukup dengan organisasi manajemen yang sederhana. 2. Firma. Perusahaan yang didirikan oleh 2 orang atau lebih yang kemudian menjalankan perusahaan atas nama perusahaan. 3. Perseorangan komunitas CV. Bersangkutan didirikan atas dasar kepercayaan dalam perseteruan komanditer. Terdapat beberapa sekutu yang secara penuh bertanggung jawab atas sekutu lainnya. 4. Perseorangan terbatas atau PT. Suatu badan hukum perusahaan untuk melakukan suatu kegiatan atas dasar suatu perjanjian antara pihak-pihak yang ikut terlibat di dalamnya. 5. Perusahaan negara. Perusahaan yang didirikan berdasarkan undang-undang. Perusahaan negara dipimpin oleh seorang kepala atau direksi yang diangkat oleh pemerintah. Kesimpulan. Berikut beberapa poin penting dalam perbedaan wirausaha dan perusahaan kecil diantaranya. 1. Perusahaan kecil memiliki beda hukum yang jelas, sedangkan wirausaha jarang yang memiliki badan hukum yang jelas. 2. Bisnis kecil sangat bergantung pada lingkungan pasar. Dari sistem manajerialnya pun berbeda. Sistem manajerial perusahaan lebih baik dibandingkan sistem bisnis kecil. 3. Perusahaan lebih meningkatkan hasil dari suatu produknya, sedangkan perusahaan kecil lebih meningkatkan pada laba yang akan didapatkan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.